Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya, tetap semangat walaupun kuliahnya masih online. Oke, hari ini kita akan membahas materi terkait dengan persamaan dasar akuntansi. Apa sih persamaan dasar akuntansi itu? Jadi teman-teman, yang dimaksud dengan persamaan dasar akuntansi itu adalah rumus yang mana menunjukkan keseimbangan antara aset, liabilitas, dan juga ekuitas atau modal dari perusahaan. Persamaan dasar akuntansi ini penting untuk dipelajari teman-teman. Kenapa? Karena dapat memberikan gambaran besar tentang berapa sih aset yang dimiliki perusahaan, berapa hutang, dan juga berapa modal yang dimiliki oleh perusahaan. Persamaan ini nanti juga membantu perusahaan untuk menjalankan dasar akuntansi dengan teliti dan akurat. Maka dari itu, di sini rumusnya itu adalah aset sama dengan liabilitas atau mungkin kita lebih familiarnya dengan istilah utang ditambah dengan ekuitas. Jadi dari persamaan dasar akuntansi ini kita bisa tahu nih berapa aset yang dibiayai dari utang dan berapa aset yang dibiayai dari modal. Makanya di sini nilai aset itu harus sama dengan nilai liabilitas ditambah dengan ekuitas. Aset itu mungkin lebih familiar juga kita kenal dengan istilah aktiva. Sedangkan untuk yang sisi kanan ada liabilitas plus ekuitas, itu kita kenal dengan istilah yang namanya pasiva. Maka dari itu di sini aktiva itu harus sama dengan nilai pasivanya. Selanjutnya, apa sih aset itu? Jadi aset itu adalah sumber daya atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Aset secara umum dibagi menjadi 3 teman-teman. Ada aset lancar atau kita kenal bahasa Inggrisnya current asset. Kemudian aset tidak lancar atau juga sering disebut sebagai aset tetap. Kemudian ada aset tidak berwujud. Jadi aset dibagi jadi 3, aset lancar, aset tetap atau aset tidak lancar, dan juga aset tidak berwujud. Kita bahas satu-satu ya. Apa sih yang dimaksud dengan aset lancar? Jadi aset lancar itu adalah aset yang mudah dicairkan dalam bentuk kas, jadi mudah dicairkan dalam bentuk uang tunai kurang dari 1 tahun. Contohnya apa? Di sini ada kas, piutang, perlengkapan, itu juga masuknya ke dalam aset. Kenapa? Karena perlengkapan itu kita pakainya kurang dari setahun. Jadi itu masuknya ke dalam aset lancar. Kemudian ada beban dibayar di muka juga. Kemudian kalau yang aset tidak lancar atau aset tetap berarti kebalikan dari aset lancar. Berarti aset yang mana mudah dicairkan dalam bentuk kas lebih dari 1 tahun. Contohnya apa aja? Ada bangunan, mesin, tanah, kendaraan, peralatan, yang mana masa gunanya itu lebih dari setahun. Jadi diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar atau juga dikenal dengan istilah aset tetap. Dan yang terakhir ada aset tidak berwujud atau dikenal dengan intangible asset. Apa itu aset tidak berwujud? Jadi dia itu aset tetapi tidak ada wujudnya. Contohnya apa? Ada hak cipta, hak paten, merek dagang, franchise, itu juga masuk ke dalam kategori aset tetapi tidak ada wujudnya. Makanya masuk kategori aset tidak berwujud atau dikenal dengan istilah intangible asset.
Oke, tadi ada aset, sekarang kita beralih ke liabilitas atau bahasa Inggrisnya liability. Jadi sama seperti aset, liabilitas itu juga masih diklasifikasikan menjadi dua. Ada liabilitas jangka pendek atau dikenal dengan istilah current liabilities. Ada juga liabilitas jangka panjang atau long term liabilities. Bedanya apa, Bu? Bedanya jangka pendek sama jangka panjang itu dibedakan dari jatuh tempo hutangnya. Ingat, liabilitas itu kan utang ya. Berarti jangka pendek maupun jangka panjang itu dibedakan dari jatuh temponya. Jadi kalau jatuh temponya itu kurang dari 1 tahun, maka hutang tersebut masuk ke dalam liabilitas jangka pendek. Tapi kalau kebalikannya, hutangnya itu jatuh temponya lebih dari 1 tahun, berarti nanti dia masuknya hutang jangka panjang. Contohnya apa? Misal kalau hutang jangka pendek berarti yang kurang dari setahun apa? Ada utang gaji, utang dagang, misalkan utang listrik, utang air misalkan, itu masuknya liabilitas jangka pendek. Jadi harus diselesaikan kurang dari setahun. Sedangkan kalau utang jangka panjang yang lebih dari 1 tahun, contohnya ada utang obligasi, kemudian ada utang bank, yang mana jatuh temponya itu lebih dari 1 tahun. Jadi teman-teman, cara mengingatnya sederhana, tinggal lihat jatuh temponya. Kalau kurang dari setahun, itu masuknya jangka pendek. Kalau lebih dari setahun, berarti masuknya jangka panjang. Selanjutnya, unsur persamaan dasar akuntansi yang terakhir yaitu ekuitas, atau mungkin yang teman-teman lebih familiar dengan istilah modal. Apa sih ekuitas itu? Jadi ekuitas itu adalah hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi dengan liabilitasnya. Maka dari itu, rumusnya nanti adalah ekuitas sama dengan aset dikurangi dengan liabilitas. Baiklah, untuk lebih mudahnya kita lebih enak jika langsung praktekkan. Jadi ingat ya, tadi persamaannya apa? Aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Di sini ada contoh soal, silahkan teman-teman bisa tulis terlebih dahulu. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama dari tanggal 1. Tanggal 1 di sini Ibu Tiara menyerahkan uang tunai sebesar 20 juta rupiah sebagai modal awal. Oke, kata kuncinya di sini adalah menyerahkan uang tunai. Berarti kalau menyerahkan uang tunai berarti kasnya bertambah. Berarti kita masukkan kas itu masuknya ke dalam kategori aset. Jadi kita masukkan nih di aset, berarti ada kas tanggal 1 sebesar 20 juta. Kemudian ingat tadi 20 jutanya digunakan sebagai apa? Modal awal. Di sini ada kata kunci modal. Berarti modalnya bertambah. Berarti di sini ekuitasnya, di sini modal bertambah 20 juta. Jadi dari transaksi yang pertama, kasnya di sisi aset bertambah 20 juta. Liabilitas atau utangnya 0 karena nggak ada hutang. Di tanggal 1 ini tidak dijelaskan ada utang, jadi kita tulis 0. Kemudian ekuitas atau modalnya itu 20 juta. Dari sisi pasifanya 20 juta, kemudian dari sisi aktifanya juga 20 juta. Oke, kita masuk yang tanggal 2 sekarang. Ibu Tiara membeli mesin cuci nih untuk laundry seharga 10 juta secara tunai. Kita pahami ya kalimatnya, membeli mesin cuci. Berarti kalau membeli, berarti kita mengeluarkan uang. Berarti kalau uangnya secara tunai, di sini keterangannya secara tunai, berarti kasnya berkurang. Tanggal 1, tadi kita mencatat kita punya kas sebesar 20 juta. Tanggal 2 dipakai nih buat membeli mesin cuci. Berarti kasnya berkurang dari 20 juta dikurangi. Kita beli mesin cucinya harganya 10 juta, berarti uang kita tinggal 10 juta. Makanya di sini di kolom kasnya tanggal 2 itu tinggal 10 juta.
Kemudian kata kunci yang kedua, membeli mesin cuci. Mesin itu tadi kategori aset tetap, berarti di sini asetnya bertambah. Asetnya apa? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk peralatan. Jadi peralatan di sini kita memunculkan kolom baru, jadi tidak masuk ke dalam kas, kita munculkan kolom baru peralatan, di mana peralatannya di sini sebesar 10 juta. Kemudian untuk modalnya masih tetap sama ya. Jadi kita beli uang kita berkurang tapi berubah menjadi barang, sehingga tidak mengurangi modal. Makanya di sini modalnya masih tetap 20 juta. Jadi di tanggal 2 kasnya 10 juta, peralatannya juga 10 juta. Kemudian di sisi kanannya ekuitas atau modalnya itu juga 20 juta. Jadi masih balance ya. Yang sisi kiri itu 20, yang sisi kanan juga masih 20. Jadi balance. Pokoknya kunci dari persamaan dasar akuntansi adalah balance. Jadi nilai aset itu harus sama dengan nilai liabilitas ditambah dengan ekuitas. Oke, selanjutnya di tanggal 5 di sini membeli perlengkapan laundry secara kredit sebesar 3 juta. Berarti ini perlakuannya sama seperti yang tanggal 2, cuma bedanya kalau tanggal 2 itu peralatan, kalau tanggal 5 di sini adalah perlengkapan. Membeli perlengkapan artinya apa? Artinya perlengkapannya bertambah. Berarti di sini di mana perlengkapan itu masuk ke dalam aset. Berarti di sini kita tambah satu kolom lagi, kita beri nama perlengkapan. Jadi perlengkapan sama peralatan itu adalah dua hal yang berbeda ya teman-teman. Kalau perlengkapan itu habis kurang dari setahun, jadi contoh misalkan kertas, ballpoint dan lain-lain itu masuknya perlengkapan. Sedangkan kayak mesin, alat-alat yang dipakai untuk produksi misalkan itu nanti masuknya di peralatan. Jadi di sini kita bikin kolom baru, kita namai perlengkapan sebesar 3 juta. Karena di sini kan tadi membeli perlengkapannya sebesar 3 juta, berarti di sini perlengkapannya bertambah sebesar 3 juta. Kasnya berubah enggak? Enggak dong, karena di sini dia belinya kredit. Artinya dia membeli perlengkapannya itu ngutang, teman-teman. Berarti kalau ngutang, berarti bukan kasnya yang berkurang, melainkan utangnya yang bertambah. Jadi di tanggal 5 kasnya tetap 10 juta. Peralatannya juga tetap 10 juta, ditambah perlengkapannya 3, sedangkan di sisi pasifanya di sini karena dia utang, tadi berarti utang usahanya bertambah. Berarti di sini muncul akun yang diberi nama utang usaha. Di sini bertambah 3 juta. Sedangkan untuk modalnya tetap 20 juta. Jadi dia beli perlengkapannya itu secara ngutang, berarti yang bertambah perlengkapan dan juga utang usaha. Jadi di satu teman-teman lihat di sini di bagian aktiva, di bagian aset di sini kasnya 10, peralatan 10, perlengkapan 3. Jadi kalau di total itu ada 23 juta. Sedangkan di sisi pasiva ada liabilitas 3 juta dan modalnya 20 juta. Sehingga sama-sama balance ya, yang sisi aktiva 23 juta, yang sisi pasiva juga sama 23 juta. Kita lanjutkan di tanggal 10. Di sini tanggal 10 Laundry Tiara menyelesaikan order dari pelanggan sebesar 250, sudah dibayar tunai. Artinya apa? Sudah dibayar tunai, artinya kasnya bertambah. Jadi yang semula tanggal 5 teman-teman punya kas 10 juta, karena di sini ada kas masuk nih dari pelanggan sebesar 250.000, berarti kasnya di sini bertambah menjadi 10.250.000. Di sini kalau kasnya bertambah, otomatis modal usahanya akan juga bertambah kan? Dimana di sini modalnya juga sama, bertambah 250.000, sehingga di sini modalnya yang semula 20 juta di tanggal 10 berubah jadi 20.250.000.
tanggal 15 di sini dibayar utang atas pembelian tanggal 5. Tadi sebelumnya tanggal 5, ingat teman-teman, tadi kan membeli perlengkapannya ngutang nih. Lah di tanggal 15 utangnya itu dibayar. Berarti kata kuncinya di sini dibayar. Berarti kalau dibayar kasnya berkurang karena untuk membayar utang. Jadi kasmu yang semula tanggal 10 tadi ada 10.250 karena dipakai buat bayar utang nih, berarti berkurang 3 juta karena sebelumnya kan beli perlengkapannya 3 juta tapi ngutang. Lah ini baru dilunasi, berarti kasmu berkurang 10.250 dikurangi 3 juta sehingga di sini ketemu 7.250. Peralatan tetap tidak ada perubahan. Perlengkapan juga tetap tidak ada perubahan. Di sini hutang karena sudah dibayar utangnya, berarti utangnya berkurang sehingga di sini utangnya hilang karena sudah dibayar. Jadi yang tanggal 10 kamu masih mencatatnya sebagai utang, tanggal 15 sudah 0 karena sudah dilunasi. Sedangkan untuk modal masih tetap sama ya, 20.250. Oke, kita masuk di tanggal 20. Di sini Ibu Tiara, si pemilik laundry nih, ngambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 100.000. Artinya uang dari usaha laundry itu diambil nih sama Ibu Tiara 100.000. Berarti kasnya berkurang. Di sini kasmu yang semula tanggal 15 tadi 7.250. Kemudian karena diambil sama Ibu Tiaranya 100.000, jadi kasnya tinggal 7.150. Berarti kalau kasmu berkurang tapi tidak dipakai untuk membeli sesuatu, itu berarti modalnya juga berkurang. Beda halnya ya, kalau tadi kasnya berkurang tapi untuk membeli peralatan, maka modalnya tidak terpengaruh teman-teman, karena uangnya dipakai buat membeli barang, ada barangnya, ada wujudnya. Sedangkan di kasus tanggal 20 ini uangnya diambil tapi tidak jadi barang karena diambil untuk keperluan pribadi. Maka dari itu di sini kasnya berkurang 100.000, modal usahanya juga berkurang 100.000. Jadi di sini modalnya tinggal 20.150. Oke, terakhir di tanggal 25. Di sini menerima order laundry senilai 850.000, baru dibayar 500.000. Artinya apa? Kamu dapat kas 500.000, sedangkan sisanya dihutang nih sama pelangganmu. Berarti kalau dihutang sama pelangganmu, berarti kamu di sini punya piutang. Jadi piutangnya 350.000 itu masih belum dibayar sama pelangganmu. Oke, karena kita dapat kas nih, dapat uang 500.000, berarti kasnya bertambah. Jadi di sini kas bertambah 500.000 jadi 7.650.000. Kemudian karena tadi si pelanggannya ngutang, berarti karena kita meminjamkan uang kita, berarti kita mencatatnya sebagai piutang. Maka di sini kita tambah satu kolom lagi. Piutang itu termasuk aset lancar. Jadi kita masukkan ke kategori aset. Di sini kita buat kolom baru dengan nama piutang senilai berapa tadi? 350.000 rupiah. Peralatannya tetap, perlengkapannya juga tetap. Kemudian modalnya nih, karena kita dapat pendapatan dari hasil order laundry tadi, sehingga karena pendapatan bertambah, maka di sini modalnya juga bertambah. Modalnya bertambah, totalnya keseluruhan 850.000. Sehingga nanti di sisi aktiva nih, kalau teman-teman jumlahkan mulai dari kas, piutang, peralatan, perlengkapan, itu kalau dijumlah nilainya 21 juta. Sama dengan nilai pasifanya. Dimana di sini pasifa karena hutangnya tidak punya hutang ya, berarti hutangnya 0 ditambah dengan ekuitas modalnya 21 juta, sehingga aktiva dan pasifa nilainya sama atau balance.